Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Selika Alparwira. Saya dari kelas 3 PHP 3 dengan NIM 19190002. Pada hari ini, saya akan membahas tentang es pisang hijau yang berasal dari Sulawesi Selatan dan juga saya akan membahas tentang sejarah bumbu dan rempah di Sulawesi Selatan. Nah, video ini dibuat sebagai tugas pengganti UTS dari mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat kaya. Nah, dulu bangsa asing banyak banget yang datang ke Indonesia untuk berebut rempah-rempah. Bahkan pada zaman itu, rempah-rempah sangat berharga banget. Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana sejarah bumbu dan rempah di Sulawesi Selatan? Yuk langsung aja kita lihat. Sejarah masuknya bumbu dan rempah di Sulawesi Selatan. Pada awal abad ke-17, Makassar merupakan kota pelabuhan internasional. Makassar menjadi pusat perdagangan yang terletak di kawasan timur Indonesia dan menjadi sebuah titik temu antara dunia niaga, belahan timur, barat, utara, dan selatan dengan komoditas utama rempah-rempah, beras, jagung, kopi, kopra, kain tenun, kayu cendana, dan budak. Makassar memegang supremasi perdagangan dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan barang sebelum dikirim ke barat oleh pedagang-pedagang Melayu. Perdagangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Kerajaan Talo dan juga oleh para kaum bangsawan. Nah, jadi gitu teman-teman sejarah bumbu dan rempah di Sulawesi Selatan. Nah, langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas es pisang hijau, aku mau tanya sama teman-teman, kira-kira teman-teman tahu gak sih es pisang hijau itu seperti apa? Nah, buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, es pisang hijau itu merupakan hidangan penutup yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Es pisang hijau dibuat dari pisang yang dibalut dengan kulit dadar berwarna hijau, kemudian dikukus dan disajikan dengan kuah kental dari olahan santan, semacam bubur sumsum gitu teman-teman. Dan juga tidak lupa dilengkapi dengan es dan juga dengan susu kental manis dan sirup rasa pisang Ambon. Jadi gitu teman-teman. Nah, kalian udah tahu kan kayak gimana es pisang hijau? Yuk langsung aja kita dengar sejarahnya. Sejarah cerita rakyat es pisang hijau. Alkisah di Pulau Sulawesi diupas seorang raja yang dikenal kejam dan tanpa belas kasih. Tidak ada satupun warga yang berani melawan perintahnya. Pada suatu hari, salah satu juru masak kerajaan bernama Ijo melakukan sebuah kesalahan fatal. Ia menyajikan suguhan makanan yang tidak dapat diterima oleh lidah sang raja. Sang raja pun naik hitam dan mengancam akan menghukum mati juru masak tersebut di depan rakyatnya. Tidak kehabisan akal, juru masak tersebut mengajukan sebuah penawaran menarik kepada sang raja. Mengetahui sang raja sangat menyukai pisang, Ijo menawarkan untuk membuat sebuah resep olahan pisang terlezat kepada sang raja dan tawarannya pun diterima. Ijo lalu membuat kudapan pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau, kemudian disajikan dengan kuah flan kental dan gurih. Tak disangka, raja sangat suka dengan olahan pisang tersebut dan akhirnya diberi nama pisang hijau. Jadi gitu teman-teman sejarah es pisang hijau. Nah, yang tadi kalian dengerin itu merupakan sebuah cerita rakyat dari Makassar. Nah, sekarang aku mau buat es pisang hijau nih teman-teman. Kira-kira apa aja sih bahan yang dibutuhin? Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah pisang raja, 30 gram tepung terigu, 30 gram tepung beras, 3 sendok makan gula pasir, 75 ml santan kental, 50 ml air pandan, dan juga 2 gram garam. Dan untuk membuat kuah kental yang seperti bubur sumsum, kita membutuhkan 300 ml santan, 2 lembar daun pandan, 20 gram tepung beras,
2 sendok makan gula pasir, dan juga 2 gram garam. Dan jangan lupa untuk pelengkapnya, ada susu kental manis, es batu, dan juga sirup rasa pisang ambon. Jadi tadi adalah bahan-bahan untuk membuat es pisang hijau. Nah sekarang kita langsung buat aja yuk. Pertama, rebus pisang selama 10 menit dan setelah itu angkat dan dinginkan. Untuk membuat adonan kulit, campurkan air pandan, santan, gula pasir, tepung beras, tepung terigu, dan juga garam. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dengan posisi mati kompor. Nah, setelah tercampur rata, nyalakan kompor dengan api kecil. Kemudian aduk terus hingga menggumpal. Pertama, di sini aku pakai balon whisk agar tidak ada yang menggumpal terlebih dahulu. Kemudian, setelah setengah menggumpal, di sini aku menggunakan spatula agar lebih mudah mengaduknya dan untuk menyatukan semua adonannya. Ini diaduk terus ya, sampai benar-benar menggumpal. Nah, jika sudah menggumpal seperti ini, berarti tandanya adonan tersebut sudah siap digunakan. Setelah itu, angkat dan pindahkan ke dalam suatu wadah dan biarkan hingga dingin. Kemudian untuk membuat kuah kentalnya, campurkan santan, gula pasir, tepung beras, garam, dan daun pandan. Kemudian aduk hingga rata dengan posisi mati kompor. Setelah tercampur rata, nyalakan kompor dengan api kecil. Kemudian aduk terus hingga menggumpal. Aduk terus adonan hingga menggumpal dan juga mendidih yang ditandai dengan meletup-letupnya adonan. Setelah itu, sisihkan adonan ini di dalam suatu wadah dan kemudian dinginkan. Nah, sekarang kita buat pisang hijaunya yuk. Pertama, ambil sebagian adonan hijau dan kemudian ratakan dan juga pipihkan. Jangan sampai terlalu tebal dan terlalu tipis ya. Kemudian isi dengan pisang yang sudah direbus dan dikupas. Kemudian digulung dan juga ditekan-tekan sedikit. Setelah itu, ambil sisa adonan yang ada di kanan dan di kiri pisang. Dan kemudian bentuknya dirapikan kembali agar penampilannya lebih menarik. Nah, lakukan cara ini hingga adonannya habis ya. Kemudian, kukus pisang hijau tersebut dengan alas menggunakan daun pisang selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit pisangnya sudah matang. Nah, kemudian diangkat dan juga didinginkan ya. Tujuannya adalah agar pisang tersebut tidak lepas dari kulitnya ketika dipotong nanti. Nah, setelah itu kita potong pisang dengan menggunakan pisau yang telah dialasi dengan plastik agar tidak lengket. Jadi bentuknya tetap bagus ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita plating nih.
Pertama, tuang es batu. Kemudian, taruh kuah kental di atas es batu tersebut. Setelah itu, kita ambil pisangnya dengan menggunakan pisau agar bentuknya terapi ya, dan kemudian susun di atas kuah kental tersebut. Kemudian tambahkan sirup rasa pisang ambon, dan juga susu kental manis. Nah, agar lebih cantik, kita garnish dengan daun pandan. Nah, ini dia hasilnya. Mudah kan cara membuatnya? Yuk buruan buat. Jadi gitu teman-teman cara membuat es pisang hijau. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih bumbu, rempah, dan pewarna alami apa yang terkandung di dalam es pisang hijau? Jadi ada 3 bahan yang merupakan bumbu, rempah, dan pewarna alami yang terkandung di dalam es pisang hijau. Yang pertama ada gula. Isi gula sebagai pemberi rasa manis pada hidangan. Jadi rasanya manis dan menyegarkan karena kan ini penghidangan gitu kan. Gitu, jadi harus manis dan juga menyegarkan. Yang kedua ada garam. Isi garam adalah untuk memberikan rasa asin dan juga rasa gurih. Selain itu, garam berfungsi sebagai penyeimbang rasa manis yang diberikan oleh gula. Jadi rasanya balance teman-teman. Dan yang terakhir ada daun pandan. Fungsi daun pandan adalah untuk memberikan warna alami pada kulit pisang. Gitu, teman-teman. Nah, daun pandan ini selain berfungsi sebagai pewarna alami, dia juga menambah aroma agar lebih enak gitu teman-teman. Kesan dan pesan dari aku adalah kita harus bersyukur dan bangga terhadap kekayaan yang Indonesia miliki. Contohnya budayanya, makanannya, dan juga sukunya yang beragam banget. Karena hal tersebut belum tentu loh teman-teman dimiliki oleh negara lain. Sehingga kita harus melestarikannya agar kebudayaan kita tidak punah dan tidak diambil oleh negara lain. Kalau menurut aku, cara aku melestarikannya dengan cara menggunakan platform sosial media aku. Contohnya YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Nah, gimana sih caranya? Caranya dengan kita mempromosikan, mereview, ataupun kita membuat video tutorial masak makanan dari daerah kita sendiri dulu teman-teman. Contohnya aku dari Jakarta, aku akan membuat gabus pucung agar terkenal oleh masyarakat luas. Kalian tahu nggak sih gabus pucung itu jarang banget loh teman-teman di teman Jakarta. Berarti itu sangat jarang. Jadi belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, karena itu, aku berinisiatif untuk mereview agar masyarakat Indonesia tertarik untuk mencoba gabus pucung, dan gabus pucung akan lebih terkenal dan lebih maju, bahkan bisa sampai go internasional. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman pembahasan mengenai es pisang hijau dari Sulawesi Selatan dan juga pembahasan mengenai sejarah bumbu dan rempah di Sulawesi Selatan. Saya Rutselika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.